Timur, Kecamatan Beringin, Sidodadi, Ramunia. Asal sekolah saya Swasta Sinar Harapan, jurusan Bisnis Manajemen. Status sudah nikah. Oh, sudah nikah ya. Oke. Risada Triputri. Nama saya Risada Triputri Situmorang, alamat Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, asal sekolah SMK Negeri 1 Pantai Labu, Miss. Oke, Pantai Labu. Ini siapa ya Galaksi? Saya bingung manggilnya apa. Coba nanti untuk pertemuan kedua, namanya diganti ya, jangan nama handphone ya. Namanya diganti, pakai nama sendiri. Jadi nanti apabila saya mau tanya sesuatu, mau panggil kalian gampang. Kan nggak enak sih. Masa saya panggilnya Galaksi gitu. Kan nggak elok gitu kalau saya panggil nama kalian dengan nama handphone. Yuk, coba deh perkenalkan dirinya. Mungkin jaringan kali ya, jaringan nggak bagus nih. Ada yang kenal sama yang menggunakan Galaxy ini? Siapa namanya? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, lanjut aja lah dulu. Laston? Laston ada? Oke, perkenalkan dulu namanya, Bang. Dibuka lah maskernya. Masa lagi apa pula, Bu? Kerja. Oh, dibuka dulu maskernya, Bang, biar kami kenal aja. Perkenalkan, nama saya Laston Luman Gaul. Alamat sekarang di Perbokan. Alumni dari SMA Negeri 1 Dulu Sanggul, Bu. Oke, Dulu Sanggul jauh. Bella Mutiara. Iya, Bu. Coba dibuka kameranya, Dek. Lagi di luar, Bu. Soalnya nggak pakai jilbab pula. Iya. Oke. Perkenalkan aja dulu namanya. Nama saya Bella Mutiara Bekti, alumni dari Yayasan Ittihadiyah Lubuk Pakam atau YAPMI. Oke, Lubuk Pakam. Bunga tadi udah? Belum. Oke, silakan Bunga. Nama saya Bunga Ranti Saragi, alamat saya Bangun Purba. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Oke, saya rasa SMA. ya. SMA. Iya. Oke, Seman. Mungkin kenal sama adik saya ada di situ, Dona namanya. Oke lah, saya rasa sudah cukup perkenalan kita. Mungkin nanti kalau kita ada ketemu di luar ataupun di kampus gitu, untuk ketemu sama saya itu nggak susah. Kalau mau kenal sama saya gampang. Saya stay di kampus dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, segala administrasi kalian berhubungan dengan saya. Nah, jadi kalau mau kenal saya lebih dekat, boleh gampang. Saya setiap hari ada di kampus ya. Jadi nanti sekian perkenalan kita. Nanti kalau mau lebih kenal atau mau main-main ke kampung saya, boleh. Tinggal japri aja saya. Kita masuk ke materi. Oh, satu lagi. Sebelum kelupaan saya. Sebelumnya, saya lihat kita di sini kan 2 kelas digabung menjadi 1, yaitu ada kelas TI, ada MI ya. Jadi yang saya maksud di sini bukan untuk pilih kasih, tapi khusus untuk kelas saya dan kelas ini, nanti saya mohon jadikan 1 kelas saja. Jadi kontrak kuliahnya nanti diwakilkan sama ketua kelas TI. Jadi yang tanda tangan nanti ketua kelas TI aja. Di situ nanti sudah saya buat. Jadi perwakilan aja ketua kelas TI. Siapa ketua kelasnya ya? Kalau boleh tahu? Elsa, Bu. Elsa. Nggak ada di office. Elsa nggak masuk. Elsa nggak masuk. Oh, tidak masuk. Di sini tidak banyak laki-laki ya? Hanya Muhammad Fahmi. 3, Miss Nutrisi. Kenapa perempuan ketua kelasnya? Nggak bisa laki-laki jadi ketua kelas? Nggak berani, Bu. Aduh, kok malu kita? Malu saya dengarnya, Fahmi.
Nggak ada nyalinya, Miss. Nggak maco. Oh, nggak maco. Aduh, malu kali kita dengarnya. Janganlah kayak gitu. Tunjukkanlah kalau laki-laki betulan. Masa perempuan yang memimpin laki-laki? Kurang elok saya rasa. Kurang mantap itu kelasnya kalau perempuan yang jadi kaptennya. Tapi kalau tidak ada tadi laki-laki bolehlah, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak masalah. Nanti sampaikan sama si Elsa ya namanya tadi ya. Elsa, Iya, tolong di print out kontrak perkuliahan kita. Jadi nanti itu dikirim balik sama saya. Kirim balik sama saya dan sudah ditandatangani gitu. Jadi nanti scan aja nggak masalah. Di print, di tanda tangan, di scan. Kirim ke Miss Nea katanya. Jadi saya harap juga tidak hanya si Elsa, kita juga bisa buatkan satu grup. Nah, tapi bukan hanya grup TI, tapi sudah menjadi grup kelas kita, yaitu ada MI, ada TI di dalam. Nah, pokoknya grup kelas inilah. Nah, nanti undang saya ke dalam agar kita lebih gampang komunikasinya. Karena saya rasa kalau di classroom terbatas, kalian juga pasti masuk dengan dosen-dosen yang lain. Nah, jadi kalau di classroom mungkin seminggu sekali kita di sini tatap muka atau komunikasi. Tapi kalau di kelas di grup nanti bisa apa yang mau saya tanya bisa lebih gampang, lebih cepat juga responnya ya. Jadi saya mohon nanti dibuatkan itu grupnya, diundang saya ke situ. Jadi nanti di situ kita bisa membahas tugas atau yang lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Sebelumnya saya mau tanya sebelum kita masuk ke materi, karena sama tadi yang sudah saya sampaikan pertama, sebenarnya pertemuan pertama ini saya nggak begitu masuk ke materi aja. Kita masih mau tahap perkenalan atau pengantar lah ya, pengantar komputer dan masyarakat. Sebelumnya kan, saya mau tanya nih, apa sih definisi dari komputer? Coba siapa yang tahu? Dan nanti gini, kita kan jurusan IT nih, semuanya bercerita tentang komputer, bahkan tentang program gitu. Definisi dari komputer tersebut pun kita nggak paham. Jadi kan ngapain kita terlalu tinggi, dasar kita nggak memahami gitu. Jadi saya mau tanya, yuk siapa yang bisa jawab? Kalau aku matikan suara, kadang nggak dengar kan? Coba Bella di-unmute dulu ya, Dek, suaranya ya, Bella. Oke. Ada yang bisa jawab? Mata kuliah kita komputer dan masyarakat. Apa definisi dari komputer? Apa sih komputer? Software ya, Miss. Ya, silakan Siti Aminah. Software. Software. Hardware. Software, hardware. Terus? Ada lagi? Bentar, Miss. Tidak perlu bahasa buku. Bahasa kita sendiri aja lebih bagus, saya rasa. Yuk, siapa yang bisa jawab? Tadi Siti Aminah, software, hardware, itu Miss katanya kalau komputer. Kalau menurut saya. Oke, Elvira. Coba Elvira. Satu lagi ya, sebelum dijawab sama Elvira, saya lebih senang kita di sini bukan jangan jadi kelas ini jadi vakum, jadi malu-malu, kalian takut sama saya. Saya nggak menginginkan seperti itu. Di sini kita belajar. Jadi kalaupun jawaban kalian salah, kita benarkan sama-sama. Jadi tidak ada untuk menjudge, kamu kok nggak paham sih? Daripada seperti itu, lebih bagus kita di sini sama-sama belajar. Lebih aktif, saya lebih senang gitu. Jadi jawab aja selagi itu masih dalam konteks perkuliahan, tidak masalah ya. Jadi bebas bertanya, bebas menjawab. Nanti saya simpulkan gitu. Yuk silahkan Elvira.
Menurut saya, Miss, komputer adalah alat bantu untuk mempermudah kinerja manusia. Oke, si Elvira jawab komputer itu Miss alat bantu untuk menyelesaikan atau menunjang suatu pekerjaan gitu. Ada lagi? Definisi komputer itu nih peralatan elektronik yang bekerja di bawah perintah program. Gimana? Coba ulang sedikit lagi. Peralatan elektronik itu bekerja di bawah perintah program. Di bawah perintah Program. Oke, ini menarik nih. Oke, ini menarik nih. Di bawah perintah program. Oke. Untuk menerima input. Menerima Input. Oke. Ada lagi? Kalau menurut saya, Miss, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data atau informasi. Oke, komputer menurut si Teresia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data ya menjadi suatu informasi. Seperti itu tadi ya? Saya salah? Iya, Miss. Oke, seperti itu. Ada lagi atau sudah pas? Ada lagi? Nah, jadi sebenarnya dalam bahasa sehari-hari aja lah dulu ya saya sampaikan. Komputer itu sebenarnya sudah benar semua yang kalian jawab. Nah, tapi dia lebih ke siapa tadi yang jawab itu alat yang digunakan. Alat yang digunakan manusia untuk menunjang suatu pekerjaan. Contoh, sekarang kita sudah, mohon maaf kalau nanti mati atau waktunya habis, join kembali ya. Iya, Miss. Baik, Miss. Nah, jadi komputer itu adalah alat yang digunakan atau yang dipakai manusia atau sekelompok orang untuk menunjang suatu pekerjaan. Jadi komputer itu terdiri dari software, hardware, pengguna, itu sama seperti yang disampaikan sama si siapa tadi, Siti Aminah. Jadi tadi ada saya dengar komputer itu di bawah program. Nah, sebenarnya yang menjalankan komputer itu siapa sih, program atau manusia? User, Bu, manusia. Manusia ya. User. Oke, manusia. Jadi mana lebih pintar, manusia atau komputer? Manusia. Jadi untuk apa ada komputer? Coba. Untuk mempermudah manusia mengerjakannya, Miss. Untuk mempermudah manusia dalam proses bekerja. Kita ambil dalam contoh sederhana ya. Kita ambil dari segi kantor desa lah saya bilang, yang datanya masih sedikit. Kita bayangkan kalau ada proses surat menyurat, kita tidak menggunakan komputer atau semuanya masih manual gitu. Jadi dalam proses pengerjaan, pencarian ulang itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak dan orangnya juga harus banyak. Namun dengan adanya komputer, pekerjaan yang tadinya seharusnya dikerjakan orang 2 atau 3 orang bisa diselesaikan 1 orang gitu. Jadi sebenarnya lebih pintar kita dari komputer, tapi proses pelaksanaannya akan jauh lebih lambat jika tidak ada komputer begitu. Nah, komputer dan masyarakat. Masyarakat ini kita kan, jadi masyarakat kita hubungannya masyarakat dan komputer. Kenapa ada mata kuliah ini? Karena saya rasa semuanya masyarakat, bahkan bukan hanya pekerjaan kantor,
semuanya sudah beralih ke AI atau intelligence, kecerdasan buatan gitu. Jadi semuanya kita sudah membutuhkan komputer. Jadi mulai dari segi jualan, kerjaan di kantor, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari pun sudah lebih banyak kita menggunakan komputer ataupun kecerdasan buatan daripada menggunakan hal-hal yang manual. Jadi nanti kita ada membahas tentang banyak sebenarnya yang mau kita bahas di komputer dan masyarakat ini. Tapi apakah kita ada praktek nih? Nggak ada. Kita di sini nggak ada praktek, hanya teori. Nah, jadi nanti juga akan saya share di pertemuan 2 lah. Pertemuan 2 saya share nanti materi-materi apa saja yang akan kita terima nanti sampai ke pertemuan 15. Tapi di RPS sih sudah ada. Di situ nanti sudah bisa sama-sama kita baca. Dan gambaran umumnya saya rasa sudah dapat di situ. Kalau pertemuan pertama hanya sekilas atau pengantar dari komputer dan masyarakat. Yang paling penting kita sudah paham apa sebenarnya yang mau kita bahas di mata kuliah ini. Jadi tidak ada pemrograman di sini, tidak ada yang begitu sangat-sangat sulit, nggak ada. Hanya cakap-cakap aja kita di sini. Nah, jadi itulah mata kuliah kita. Saya rasa Zoom kita juga sudah cukup. Kita lanjut materinya minggu depan. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Ada, Miss. Nggak ada. Oke, nggak ada yang mau ditanya. Kalau memang ada tadi saya salah bicara, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah join hari ini di Classroom. Kita di Zoom, kita lanjut di Classroom. Nanti saya upload di situ materi pertama, gitu. Materi pertamanya hanya pengantar sih, hanya pengantar. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, selamat pagi lah ya, masih selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Tolong dikabari teman-temannya. Kalau belum bisa hadir hari ini di kelas di Zoom, semoga minggu depan atau di pertemuan kedua semuanya bisa hadir. Karena saya absensinya berdasarkan Zoom. Nah, bukan berdasarkan yang kalian isi di Classroom. Memang wajib kalian isi di Classroom karena sudah saya buat presensi di situ. Itu wajib kalian isi, tapi nanti saya cek siapa yang hadir di Zoom. Jadi siapa yang hadir di Zoom, itu yang saya anggap hadir ya. Itu yang saya anggap hadir. Nah, makanya saya tadi tanya, kalau memang ada di antara kita yang bekerja, boleh saya dikabari. Miss, izin Miss, saya tidak bisa ikut bergabung di Zoom dikarenakan sedang bekerja. Nah, tidak masalah. Tapi selagi itu tidak ada informasi atau selagi itu tidak ada pemberitahuan ke saya, ya saya anggap absen meskipun mengikuti di Classroom. Nah, jadi tolong diinformasikan sama temannya. Jangan nanti dia merasa ikut di Classroom, tapi saat UTS dan UAS tidak bisa ikut karena saya buat di situ absen. Nah, Miss kan saya masuk, saya nggak pernah absen, kenapa saya nggak bisa ikut UAS? Nah, gitu dia. Daripada nanti kita bermasalah, lebih bagus kita sampaikan di depan hari, ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita cepat bisa belajar seperti biasanya, tatap muka. Untuk itu, saya rasa kita kalau memang belum ada berkepentingan yang sangat-sangat emergensi atau yang sangat-sangat perlu, itu tidaklah, nggak usahlah kita dulu keluar-keluar. Nggak usah dulu liburan-liburan, ditahan dulu. Biar cepat kita bisa kuliah seperti biasanya. Oke? Oke, Miss.
Selamat pagi, saya live duluan. Kita lanjut di classroom ya. Terima Oke, kasih. Bu. Baik.